Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai. Apa kabar adik-adik yang hebat? Berjumpa lagi dengan saya Kak Kokom Komariah. Yuk kita belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tematik kelas 6, tema 7 kepemimpinan, subtema 2 pemimpin idolaku, pada pembelajaran keempat. Seperti biasa, sebelum belajar, pastikan kalian sudah membantu orang tua menyiapkan alat tulis masing-masing dan berdoa sebelum belajar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa bersama menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Bagi kalian yang beragama Islam, berikut ini doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi jidni ilma warzuqni fahma amin. Fokus pembelajaran 4 yaitu mata pelajaran Bahasa Indonesia, IPS dan IPA. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan cara-cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan benar. Kedua, melalui penugasan, siswa dapat membuat karya berisi cara menjaga kebersihan alat reproduksi pada masa pubertas dengan baik. Ketiga, melalui kegiatan mengamati dan penugasan, siswa dapat mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato dengan benar. Keempat, melalui kegiatan mengamati, siswa dapat mengidentifikasi peran Indonesia dalam bidang sosial budaya di ASEAN. Sebelum kita lanjut, jangan lupa kalian like dan subscribe di channel kakak yang belum subscribe, karena agar tidak ketinggalan dengan video-video yang akan kakak share berikutnya. Dan jika menurut kalian video kakak bermanfaat, maka jangan lupa share kepada teman-teman yang lain. Udin akan mengikuti lomba pidato. Dia mempersiapkan diri dengan baik, termasuk mengenakan pakaian yang nyaman. Mengapa Sudin harus mengenakan pakaian yang nyaman? Ayo membaca cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Pada masa pubertas terjadi perubahan pada remaja pria dan remaja putri. Pada masa ini, produksi hormon meningkat. Peningkatan produksi hormon ini menyebabkan aktifnya kelenjar minyak dan kelenjar keringat. Aktifnya kedua kelenjar ini dapat mengakibatkan jerawat dan tubuh berbau kurang sedap. Kebersihan dan kesehatan tubuh harus selalu dijaga, termasuk kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Berikut cara-cara menjaga kebersihan dan kesehatan alat reproduksi. Pertama, biasakan mengenakan pakaian dalam dari katun. Katun bersifat menyerap keringat sehingga kita terhindar dari kelembapan. Kelembapan pada lipatan kulit dapat menyebabkan tumbuhnya jamur kulit. Gantilah pakaian dalam setiap kali habis mandi atau setiap saat kamu merasa lembab pada pakaian dalammu. Kedua, bilaslah setiap kali habis buang air kecil. Gunakan air bersih, setelah dibasuh keringkan dengan handuk atau tisu. Ketiga, bagi remaja putri yang sedang menstruasi, gunakan pembalut yang lembut. Gantilah pembalut setiap kali pembalut yang kamu pakai terasa lembab. Gantilah minimal 4 kali sehari. Ayo berkreasi. Pada pembelajaran 2, kamu dan kelompokmu telah menuliskan rencana karya berisi cara menjaga kesehatan reproduksi pada masa pubertas. Kini wujudkan rencana karya itu. Buatlah sebagus mungkin. Pada pembelajaran sebelumnya diceritakan bahwa Sudin akan mengikuti lomba pidato. Bagaimana pidato yang dibaca Sudin dalam lomba itu? Nah, untuk itu, ayo membaca. Bacalah teks pidato Sudin berikut ini. Selamat pagi Bapak, Ibu, teman-teman semua. Hari ini kita akan saling berbagi cerita dan pengalaman tentang persatuan. Saya akan menyampaikan kisah saya mengenai persatuan. Lalu saya akan belajar dari kisah teman-teman. Menurut saya, persatuan itu sangat penting, karena dengan bersatu,
yang harus kita kerjakan akan menjadi lebih mudah. Dengan adanya persatuan pula kita dapat belajar dari perbedaan-perbedaan yang ada. Saya telah mengalami dan merasakan sendiri betapa bergunanya persatuan. Sekolah saya adalah sekolah yang murid maupun gurunya berasal dari daerahnya yang berbeda-beda. Beberapa teman saya adalah anak dari Indonesia Timur. Bahkan kepala sekolah saya, Pak Weli, juga berasal dari sana. Kami tidak pernah membeda-bedakan suku, ras, budaya, dan lainnya. Kami selalu mendukung satu sama lain. Walaupun berasal dari Indonesia Timur, Pak Weli tidak ragu untuk juga mempercayai kemampuan murid-muridnya yang berasal dari Jawa Tengah untuk maju. Saya juga banyak belajar dari budaya teman-teman saya yang sangat beragam. Bagi sekolah di pelosok kabupaten bukan hal yang mudah untuk mengirim saya ke sini karena kami tidak memiliki cukup biaya. Kepala sekolah kami memiliki cara yang cerdik untuk mengumpulkan dana. Ia meminta bantuan kepada saya dan teman-teman untuk melelang pisang di halaman sekolah. Para pembelinya merupakan pejabat-pejabat di daerah, Pak Bupati, Pak Camat, Pak Lurah, bahkan Ketua RW dan Ketua RT hadir mendukung. Meskipun hanya saya yang datang ke sini, namun di belakang saya semua ikut berpartisipasi. Itulah mengapa saya sudah merasakan bahwa persatuan sangat penting dan berguna. Itulah pengalaman saya tentang persatuan. Bagaimana cerita teman-teman? Saya juga ingin mendengar dan belajar dari cerita kalian. Terima kasih. Ayo menulis. Tulislah pendapatmu mengenai isi pidato Sudin. Kamu dapat menilai pidatonya dengan memberi tanda checklist pada kolom berikut yang sesuai. Pada kolom kriteria yang pertama, apakah teks pidato Sudin memiliki bagian pembuka? Ya, tentu saja ada. Nomor 2, apakah teks pidato memiliki bagian inti? Ya, ada. Nomor 3, bagian inti teks pidato menjelaskan tentang topik yang dibahas dengan lengkap. Ya, tentu saja ada. Nomor 4, bagian inti teks pidato memuat contoh-contoh yang mendukung topik. Ya, pada pidato Sudin tentu saja ada. Kelima, apakah teks pidato Sudin memiliki bagian penutup? Ya, ada. Dan nomor 6, apakah teks pidato memiliki kalimat ajakan? Dan tentu saja ada. Nomor 7, apakah teks pidato Sudin memberi inspirasi bagi pembaca? Ya, benar sekali. Teks pidato Sudin memberi inspirasi bagi pembaca. Dan yang terakhir, apakah sebagian besar kata yang digunakan dalam teks menggunakan kosakata baku? Ya, tentu saja menggunakan kosakata baku. Sehingga kalian bisa menyimpulkan bahwa teks pidato Sudin memiliki bagian pembuka, kemudian memiliki bagian inti, dibahas dengan lengkap, dan memuat contoh-contoh yang mendukung topik, kemudian memiliki bagian penutup, serta memiliki kalimat ajakan, kemudian memberi inspirasi bagi pembaca, dan teksnya menggunakan kosakata baku. Kamu dapat menuliskan kesimpulan penilaianmu di bawah ini. Dalam pidatonya, Sudin menceritakan pengalamannya tentang manfaat persatuan. Semangat persatuan juga harus kita jaga dalam bekerja sama dengan negara-negara lain, misalnya di Asia Tenggara. Ayo pelajarilah peran Indonesia dalam kerjasama di bidang sosial budaya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut yang berjudul Kerjasama Bidang Sosial Budaya Negara-Negara ASEAN. Silahkan kalian baca masing-masing. Setelah kalian membaca, ayo mencoba. Bersama kelompokmu carilah informasi mengenai tahun dan tempat penyelenggaraan SEA Games. Carilah informasi penyelenggaraan SEA Games pertama dan 5 penyelenggaraan terakhir. Catatlah dalam bentuk tabel sebagai berikut. Setelah kalian mengerjakan, cocokkan jawaban kalian dengan jawaban berikut ini. Pembelajaran berakhir, kakak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.